Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berjumpa kembali di dalam program New Spirit. Dan pada pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara untuk kembali merenungkan kebenaran dari firman Tuhan. Pagi hari ini saya mengajak kita semua untuk boleh membuka Alkitab kita di dalam Matius pasal ke-7 ayat 24 sampai dengan 26. Satu ayat yang saya percaya tidak asing lagi buat setiap kita. Matius 7 ayat 24 sampai dengan 26, demikianlah bunyi firman Tuhan. Setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya. Hari-hari ini banyak orang berpendapat bahwa masalah, pergumulan, masa-masa krisis hari-hari yang kita alami ini seringkali merasa membuat iman seseorang itu menjadi lemah atau iman seseorang itu menjadi pudar, bahkan iman itu menjadi mati. Yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah pendapat sedemikian? Bahwa kondisi-kondisi yang kita alami, kesulitan yang kita alami khususnya di masa-masa ini, dalam masa-masa pandemi COVID ini yang membuat iman seseorang itu menjadi hilang atau menjadi lemah. Oleh karena itu saya mengajak Bapak Ibu Saudara tadi untuk membaca satu pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius pasal 7 ayat 24 sampai dengan 26. Dan kalau kita mengamati ada sesuatu yang cukup menarik buat saya, karena di situ Tuhan Yesus menggambarkan ada dua orang yang mendirikan rumah dengan di atas dasar yang berbeda. Dan kalau kita memperhatikan tadi, saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk memperhatikan bahwa yang pertama, bahwa kedua orang tersebut ternyata mengalami ujian yang sama. Baik orang yang mendirikan rumahnya di atas batu maupun orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir mengalami ujian yang sama. Dikatakan tadi ada tiga aspek menurut saya. Yang pertama ada hujan, yang tentu saja hujan berasal dari atas, kemudian ada banjir yang berasal dari bawah, dan kemudian ada angin yang berasal dari samping. Jadi boleh saya katakan bahwa kedua orang ini mengalami ujian dari berbagai sisi, dari atas, dari samping, dari bawah, dan mereka berdua mengalami hal yang sama. Nah, yang menarik adalah hasilnya yang sangat berbeda. Walaupun dua orang ini mengalami ujian yang sama, tetapi yang satu dikatakan rumahnya tidak rubuh, sementara yang satu merubuh. Apa yang menyebabkan? Bukan kondisinya, bukan ujiannya yang dia alami. Tetapi jelas sekali Matius 7 mengatakan kepada kita yang membuat perbedaan adalah dasarnya. Kita semua tahu bahwa dasar yang satu dikatakan mendirikan rumahnya di atas batu, sementara yang lain mendirikan rumahnya di atas pasir. Oleh karena dari Matius 7 ini saya mengatakan bahwa bukan ujian, bukan masalah yang menyebabkan iman seseorang itu menjadi lemah atau iman seseorang itu menjadi mati, tetapi sebenarnya adalah dasar yang dipergunakan itulah yang membuat iman seseorang menjadi kuat, bertahan di satu sisi, dan iman di sisi yang lain atau kepada pihak yang lain itu menjadi lemah. Oleh karena itu kita perlu memperhatikan dasar apa yang kita bangun selama ini. Saya mengatakan bahwa ujian atau masalah itu tidak membuat iman menjadi lemah, tapi hanya menyingkapkan dasar yang selama ini dibangun, dasar yang selama ini dipakai untuk membangun rumah kita itu. Nah, seringkali kita mendengarkan tafsiran atau pengertian pemahaman dari Matius 7 ini bahwa orang yang mendirikan rumahnya di atas batu itu mendirikan rumahnya di atas Tuhan Yesus, sementara orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir menggambarkan itu selain daripada Tuhan, mungkin sesuatu yang duniawi, sesuatu yang tidak berasal dari firman Tuhan. Tapi kalau kita mencermati dalam Matius 7 ayat 24 sampai dengan 26 tadi, maka kita memperhatikan misalnya tadi saya ulang lagi dalam Matius 7, sama-sama Tuhan mengatakan bahwa setiap orang yang mendengar perkataanku ini, bahkan di yang satunya lagi juga dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku tadi. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa orang yang membangun rumahnya di atas batu dan orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir, dua-duanya mendengar firman, artinya membangun kehidupannya di atas firman. Nah, ternyata bukan
Yang satu firman, yang satu bukan, sehingga yang satu kuat, yang satu jatuh, bukan seperti itu. Tetapi yang sangat menarik kalau dengan demikian, apa yang menjadi perbedaan? Kalau dua-duanya membangun rumahnya, kehidupannya di atas firman, tetapi mengapa yang satu kuat, yang satu lemah? Kata kuncinya sebenarnya bisa kita lihat di dalam perkataan Tuhan itu sendiri. Ada satu perbedaan yang sangat mencolok kalau kita bisa melihat tentang dua orang yang membangun rumahnya di atas batu dan pasir. Yaitu apa? Jadi katakan di dalam ayat yang ke atas, ayat 24, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Tuhan Yesus mengatakan adalah setiap orang yang mendengar perkataanku, yang mendengar firmanku dan melakukannya. Sementara orang yang mendirikan rumahnya di atas pasir dikatakan setiap orang yang mendengar perkataanku, yang mendengar firmanku, tetapi tidak melakukannya. Jadi dalam Matius 7 kata kuncinya sebenarnya bukan firman, tapi kata kuncinya adalah apakah orang tersebut melakukan firman atau tidak. Ketika seseorang mendengarkan firman tetapi tidak melakukan firman, maka menurut Matius 7, ia seperti orang yang membangun rumahnya, kehidupannya di atas pasir. Tetapi setiap orang yang mendengar firman dan melakukan firman, itu ya membuat kehidupannya menjadi kokoh dan tangguh. Oleh karena itu hari-hari ini saya mengatakan bahwa kondisi-kondisi yang ada, kesulitan-kesulitan yang ada, pandemi yang ada, sebenarnya Bapak Ibu Saudara tidak boleh membuat iman kita menjadi lemah. Itu hanya menyingkapkan saja fondasi selama ini yang kita bangun apa. Dan yang dimaksud adalah apakah selama ini kita hanya mendengar, menjadi pendengar firman saja. Atau selama ini sebelum masa-masa ini kita betul-betul menjadi pelaku firman. Dan saya percaya kalau selama ini sebelum masa-masa ini kita bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman. Bukan hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman Tuhan itu. Saya percaya bahwa kita memiliki satu dasar kehidupan, fondasi kehidupan yang kokoh. Sehingga ketika masalah, ketika problema, ketika pergumulan, bahkan masa-masa yang sulit hari-hari ini datang dalam kehidupan kita. Ya, mungkin kita mengalami sedikit goncangan, sedikit kita mengalami sedikit di sana sini mungkin mengalami kesulitan, tetapi itu tidaklah membuat iman kita, kehidupan kita menjadi goyah dan menjauh daripada Tuhan. Dan menurut saya ini adalah masa-masa yang baik. Menurut saya hari-hari ini walaupun semua orang berkata buruk, tapi saya mengatakan hari-hari ini ada masa-masa yang baik, masa-masa kairos, di mana Bapak Ibu Saudara kita boleh melihat, mengintrospeksi kehidupan kita. Apakah kita selama ini sudah memiliki dasar yang kuat, dasar yang kokoh? Apakah kita sudah membangun kehidupan kita di atas batu? Yaitu apa? Bukan hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Dan buat saya, kalau selama ini mungkin ada beberapa orang yang mengatakan, saya belum melakukan itu Pak, saya belum melakukan selama ini, saya hanya menjadi pendengar. Buat saya belum terlambat, dan inilah waktu di mana di masa-masa yang seperti ini kita belajar bukan hanya mempelajari firman, mendengar firman, tetapi melakukan firman Tuhan. Dan janji firman Tuhan, berbahagialah orang yang tidak hanya mendengar firman, tetapi melakukan firman Tuhan. Dan mari kita berdoa untuk renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang luar biasa, pemeliharaanmu atas setiap kami. Sehingga kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini, kami percaya semuanya bukan karena kuat gagah kami, tapi semata-mata karena anugerah-Mu. Dan lewat renungan firman-Mu pada pagi hari ini, ajar kami bukan hanya menjadi pendengar firman, tapi menjadi pelaku firman. Karena kami percaya saat kami melakukan firman, maka kami sedang membangun rumah kehidupan kami di atas batu, dasar yang kokoh, yang tidak akan tergoyahkan. Sekalipun hari-hari ini masa ujian, masa kesukaran yang begitu sulit, tapi kami percaya bahwa Engkau Tuhan hidup di dalam kami, beserta kami dan menyertai kami. Terima kasih Bapa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan kiranya Tuhan terus memberkati kita semua, dan sampai berjumpa dalam program New Spirit yang berikutnya. Tuhan memberkati.